Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini ada Ustadz Muhib bersama dengan Ustazah Tias. Dan hari ini Ustadz Muhib dan Ustazah Tias akan membawakan acara Semangat Development Program dengan tema Aku Muslim Tangguh. Tangguh ya muslimnya. Nah, Ustaz Muhib. iya. Di acara kali ini itu ada Nah, hari ini kita akan banyak kegiatan dan selama 5 hari ke depan Ustadz Muhib dan Ustazah Tias akan memandu acara personal development program dengan tema Aku Muslim Tangguh. di hari ini kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Zendi dan Saling tilawah oleh Ananda Misha dari kelas 5. Dan salah satu ciri orang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran maka bertambah keimanan mereka. Mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Zendi dan Winsa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran dan sari tilawah, selanjutnya apa Ustazah? Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kita tercinta, Ustazah Lilis Kurniawati, SPD. Silakan Ustazah Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di pekan ini, dalam acara ini, dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad
kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku, selamat datang kembali di SD Sekolah Alam Insan Mulia. Setelah liburan akhir semester lalu, sekarang kalian, Ustadz Ustazah, kita semua akan menyongsong semester 2 dengan semangat yang lebih luar biasa lagi tentunya. Semangat menjadi pribadi yang lebih baik, semangat untuk tidak pernah lelah mencari ilmu di jalan Allah. Mencari ilmu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu, kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dan dengan ilmu pula, kita bisa menjadi lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan atau permasalahan. Tentunya pada dasarnya menuntut ilmu itu sangat penting anak-anakku, karena sesungguhnya ilmu bagaikan kehidupan dan bagaikan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan pun merupakan sesuatu yang disukai, merupakan hal yang sepenting-pentingnya sesuatu, merupakan sesuatu yang paling bermanfaat daripada yang lainnya. Sesuai dengan tema kegiatan kita pekan ini, Aku Muslim Tangguh, tentu saja kita harus senantiasa tangguh dalam menuntut ilmu, tangguh dalam menegakkan nilai-nilai Islam, tangguh dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, serta tangguh dalam menghadapi segala macam situasi dan tentu saja menjaga kelestarian lingkungan kita. Anak-anakku, dalam rangkaian kegiatan kali ini, di pekan ini, Ustazah percaya kalian akan mendapatkan ilmu yang luar biasa yang nantinya akan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kalian, akan menjadi pengetahuan baru bagi kalian yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat anak-anakku di semester 2, selalu menjadi muslim yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyo Peta, luapkan energimu. Terima kasih Ustazah Lilis atas sambutannya. Nah, kita akan melaju ke acara selanjutnya, yang itu apa Ustazah? Yang selanjutnya adalah sabar. Apa yang sabar, Us? Sabar, siapa yang tahu? Apa sabar ya? Sabar itu kisah bergambar. Nah, kisah bergambar yang akan dibawakan oleh Ustazah Hamdia bersama Ustadz Rindang. Mari kita simak bersama. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak SD Sekolah Alam Insan Mulia yang soleh dan solihah? Oke, hari ini Ustazah Hamdia dan Ustadz Rindang akan menceritakan satu kisah yang luar biasa hikmahnya. Kisah ini akan menceritakan tentang seorang yang kuat. Kuat bukan fisiknya saja, tapi kuat hatinya, kuat keimanannya karena dia cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad SAW. Pengen tahu siapakah dia? Baiklah. Bilal adalah putra dari Ibunda Hamamah dan ayahnya bernama Rabah. Ibunda Hamamah adalah seorang budak yang berkulit hitam. Mungkin kayak Ustazah berkulit hitam.
Makanya Bilal juga kadang-kadang disebut sebagai putra dari Ibnu Saudah, putra dari ibunda yang berkulit hitam. Nah, Bilal disebut Bilal bin Rabah karena ayahnya bernama Rabah, makanya Bilal bin Rabah. Ia bekerja pada seorang tuan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini, teman-teman, adalah seorang pembesar kafir Quraisy yang cukup kejam dan kaya raya. Ketika Umayyah berkumpul dengan para pembesar Quraisy lainnya di satu ruang rumahnya, Bilal mendengar ada sebuah nama yang disebut mereka, seorang pemuda yang gagah, baik, terkenal dengan kejujurannya, tapi para pembesar ini mau menjelek-jelekkan si pemuda ini. Umayyah bilang, kita katakan saja bahwa Muhammad itu adalah pembohong. Tapi satunya bilang, tidak, Muhammad tidak pernah berbohong. Satunya kemudian bilang, kalau begitu kita bilang saja kalau Muhammad itu adalah penyihir dan Muhammad itu adalah orang gila. Tidak bisa juga, karena dia tidak menyihir siapapun. Dengan keterangan-keterangan dan pembicaraan dari Umayyah beserta pejabat-pejabat Quraisy yang lain, Bilal semakin penasaran. Sebenarnya siapa ya yang dibicarakan oleh Tuan Umayyah dan teman-temannya? Dan kenapa aku sangat resah dan penasaran? Aku pengen tahu siapa Muhammad. Akhirnya Bilal pergi ke beberapa temannya bertanya, apakah kamu kenal Muhammad? Oh iya, dia itu pemuda yang sangat jujur. Apakah kamu kenal Muhammad? Iya, dia itu pemuda yang sangat santun. Semakin hari informasi yang diterima Bilal itu adalah informasi yang membuat dirinya akhirnya jatuh cinta kepada Muhammad. Dan pada suatu hari dia bertemulah dengan Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa, ya Muhammad, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan aku juga bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kisah Bilal masuk Islam setelah mendengar banyak kabar bahwa pemuda ini, yaitu Muhammad, adalah pemuda yang baik akhlaknya, yang banyak keistimewaannya. Setelah menyatakan keimanan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, Bilal bin Rabah melakukan segala kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, tantangan Bilal berikutnya adalah Umayyah sang tuannya baru mengetahui keislaman dan keimanan Bilal dari orang lain. Apa yang dilakukan oleh Umayyah? Dia memanggil Bilal dan sangat marah. Bilal, kesini. Apakah benar bahwa kamu sudah beriman kepada Tuhannya Muhammad? Tanya Umayyah. Dan Bilal dengan tegas menjawab, iya Tuhan, saya beriman kepada Tuhannya Muhammad, yaitu Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Bilal, apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan padamu jika kamu tidak mau meninggalkan Muhammad dan Tuhannya itu? Tuhan, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul. Akhirnya teman-teman, sejak saat itu, sejak hari itu ketika Umayyah sang tuan mengerti bahwa Bilal beriman kepada Allah dan Rasulullah, yang dilakukan adalah menyiksa Bilal setiap hari. Bahkan Bilal itu setiap hari dicambuk, diseret ke sana kemari. Kemudian yang paling parah adalah diseret kepada pasir yang sangat panas, dibuka bajunya, kemudian Bilal ditelentangkan, dan Bilal setiap hari, setiap saat, setiap waktu dipukuli. Bukan hanya Umayyah, tapi juga para penjaga-penjaga yang lain. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dibiarkan kehausan dan kelaparan. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal kepada mereka? Ahad, 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 ahad. Bahkan ketika itu Bilal juga diseret oleh anak-anak kecil, diarak untuk jalan-jalan di kota, mengatakan, ini Bilal ini sudah tidak beriman lagi kepada Lata, Uzza dan Hubal. Dia hanya ikut Muhammad dan Tuhannya Muhammad.
Dan Bilal tetap menikmati itu sebagai muslim yang tangguh, dia tidak mengeluh sama sekali. Siksaan demi siksaan, ancaman demi ancaman setiap hari diterima oleh Bilal. Bukan hanya itu, penyiksaan-penyiksaan dengan bentuk apapun datang ke Bilal. Tapi teman-teman, Bilal berkata apa? Ahad, 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 Allah ahad. Bilal tidak bergeming sedikit pun. Pada suatu hari ada seorang yang datang menawarkan belas kasihan kepada Bilal. Beliau berkata, Bilal, sudahlah, kamu ikut saja kata-kata Tuhanmu. Kembalilah kamu menyembah kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza dan seluruh Tuhan-Tuhan mereka. Maka kamu akan hidup tenang, kamu akan hidup bahagia, dan kamu mungkin akan dibebaskan oleh Tuhanmu. Tapi apa yang dikatakan Bilal? Ahad, 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 Allah ahad. Bilal tetap teguh keimanannya kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Satu hari lagi datang orang yang memang ingin membuat Umayyah itu kemudian lebih marah lagi sama Bilal. Akhirnya dia berkata, Tuan Umayyah, Bilal ini juga hanya akan menghina Islam itu sendiri. Dia dari budak. Sudahlah Bilal, kamu juga budak, kenapa kamu berjuang sebegitu hebatnya untuk membela Allah dan Rasulnya? Akhirnya yang dilakukan Bilal adalah menatap tajam orang itu dan kemudian dengan sangat yakin dan mantap, ahad, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siang itu matahari semakin terik, padang pasir itu semakin seperti gorengan. Dan yang dilakukan Umayyah saat itu, Bilal kembali ditelentangkan, dan teman-teman tahu ada batu besar yang juga sudah dipanaskan, kemudian ditaruh di atas perutnya Bilal. Dan apa yang tetap dilakukan oleh Bilal saat Umayyah berkata, ayo Bilal, lihat hari ini siapa yang akan menolongmu. Tubuhmu sudah ditindih oleh batu begitu, tinggal kamu bilang bahwa kamu tidak lagi beriman kepada Tuhannya Muhammad, tapi dengan bibir yang sudah banyak mengeluarkan darah, Bilal tetap mengangkat satu jarinya dan bilang, ahad, ahad, ahad. Teman-teman, di hari itu datang seorang yang sangat-sangat sanggup. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya, kenapa banyak orang berkerumun di sini? Abu Bakar, kamu baru tahu ada seorang budak yang disiksa oleh Umayyah tuannya. Kenapa dia disiksa? Karena dia beriman kepada Tuhannya Muhammad seperti kau. Abu Bakar langsung merasa sedih. Kenapa aku baru tahu hari ini? Kemudian Abu Bakar menemui Umayyah. Di mana Umayyah? Aku akan berbicara dengan Umayyah. Dan akhirnya Umayyah menemui Abu Bakar. Umayyah, kamu ini orang yang sangat kejam. Mengapa kamu siksa budakmu seperti itu? Abu Bakar, dia budak. Aku bisa melakukan apa saja karena dia budak. Memangnya kenapa? Kenapa kamu menyiksanya? Tanya Umar dengan santun. Dia itu sama sepertimu Abu Bakar. Dia ikut Tuhannya Muhammad dan dia bilang kalau Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Baiklah Umayyah, aku akan membebaskan dia, aku akan membeli berapapun yang kamu minta, aku akan beli. Bilal tunggu. Umayyah kemudian berpikir, Abu Bakar itu orang yang kaya. Kalau aku minta berapapun pasti dia akan memberikan. Baiklah, kalau begitu bayar padaku 9, kalau di sini mungkin 9 miliar, 9 miliar, dan kamu boleh membawa dia. Dan yang terjadi teman-teman, dengan sangat perhatian kepada nasibnya Bilal, Abu Bakar membayar 9 miliar kepada si Umayyah. Baik, ini uangnya dan aku akan membawa Bilal. Akhirnya Bilal dipapah oleh Abu Bakar, kemudian dibawa. Ayo Bilal, kamu sudah bebas dari Umayyah, maka kamu sekarang bersama. Dan Umayyah masih mencemooh.
akhirnya orang-orang yang kembali tidak beriman kepada berhala tapi mengikuti Muhammad dan Tuhannya. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, teman-teman, untuk menguatkan bahwa sesama muslim itu tangguh dan saling menguatkan. Umayyah, ini adalah pilihan kamu, dan mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah untuk kamu. Dengan merangkul Bilal, mengajaknya kepada Rasulullah, Abu Bakar sudah menyelamatkan Bilal bin Rabah, seorang muslim yang tangguh, dan nantinya Bilal akan memandangkan pertama kalinya azan di Masjid Nabawi karena diminta oleh Rasulullah sebagai tanda bahwa kita para umat muslim akan melakukan sholat menyembah kepada Allah secara berjamaah. Oke, anak-anak SD Sekolah Alam Insan Mulia yang soleh dan solihah, apa yang bisa kita ambil dan hikmah cerita Bilal bin Rabah muslim yang tangguh itu? Pertama, Bilal menjadi tangguh karena dia cinta Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus mencontohnya dengan apa? Mudah sekali, sholat 5 waktu dan cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, Bilal tangguh karena dia tidak mudah dibujuk dan dirayu oleh siapapun. Maka kita sebagai anak-anak SD Sekolah Alam Insan Mulia yang soleh dan solihah juga harus mencontoh itu. Jangan mudah menyerah meskipun ada orang yang mengiming-imingi kamu duit atau makanan enak atau apapun. Kalau itu tidak benar, maka katakan itu tidak benar. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang bisa menguatkan kita itu? Yes, ayah dan bunda. Maka kita harus cinta kepada ayah dan bunda seperti Bilal mencintai ayah dan bundanya, dan ayah dan bunda adalah orang yang bisa melindungi kita. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa Allah memberikan kalian kesempatan untuk berada di Sekolah Alam Insan Mulia yang punya guru-guru yang insya Allah ustaz-ustazah yang baik. Maka manfaatkanlah untuk belajar bersama ustaz-ustazah dengan cerdas pikirannya, cerdas hatinya, akhirnya nanti akan menjadikan perbuatan kita semua cerdas. Salam semangat, jadilah muslim yang tangguh, dan Allah akan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ustaz, ceritanya begitu menginspirasi. Ya, kisah Bilal bin Rabah sebagai seorang muslim yang tangguh. Ya, semoga anak-anak di rumah juga senantiasa menjadi anak muslim yang tangguh. Ya, meneladani dari sahabat Bilal bin Rabah. Amin. Nah, hari ini kita sudah sampai di penghujung acara kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok pagi ya, Ustaz. Ya, terus nantikan dan stay tune Di Sain TV ya. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.